Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih sore hari ini kembali kami boleh belajar akan firman-Mu, merenungkannya. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan. Kami percaya inilah waktunya untuk kami terus belajar daripada-Mu, mengerti akan firman-Mu. Singkapkan seluruh rahasia kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh beroleh kasih karunia dan hidup kami terus diubahkan oleh firman-Mu menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang ibu yang datang kepada saya dan kemudian mengatakan bahwa hidupnya penuh dengan kelelahan, penat. Dia mengeluhkan bahwa dia penat sekali dengan kehidupannya. Merasa bahwa sebagai orang percaya, hidupnya itu tidak memperoleh seperti apa yang ada dan tertulis di dalam firman Tuhan. Janji Tuhan memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Tapi ibu ini mengatakan bahwa kenapa dalam pengikutan saya dengan Tuhan, saya sudah mengalami kelelahan, kepenatan, merasa apa yang dijanjikan itu tidak ujung-ujung terjadi dalam hidupnya. Saya bertanya apa sebenarnya yang menjadi beban saat ini. Dia menceritakan bagaimana kehidupan ekonominya, juga kehidupan yang pas-pasan dan bahkan terkadang kekurangan. Dan kemudian dia katakan juga bahwa dia punya beberapa anak sih, tapi ada satu anak yang anaknya ini baik, tidak nakal, anaknya ini tidak keluyuran, baik, tetapi sangat introvert. Artinya sangat diam dan tidak bisa dimengerti apa yang ada di dalam pikirannya karena dia jarang bercerita, tapi sekolahnya kurang pandai. Nah, jadi ibu ini merasa terbeban dengan anak ini, apa yang harus dilakukan? Itu menjadi sebuah persoalan besar. Selain keadaan ekonomi yang sangat-sangat minim dan terbatas. Dia mengatakan dia sudah berdoa, dia membaca firman, dan sebagainya. Yang merasa dia sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Kemudian ketika ibu ini berbicara begitu, saya tiba-tiba melihat botol minum yang ada di meja saya. Kemudian saya membuat sebuah ilustrasi karena tiba-tiba terpikir. Saya bilang begini, Tuhan itu dengan janjinya dan dengan firman-Nya, ya dan amin, pasti. Dan tidak mungkin Tuhan itu meleset. Ketika Tuhan mengatakan bahwa dia datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan, tentu saja bukan soal uang, tapi kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan kelegaan, kelimpahan sukacita, dan semuanya itu diberikan. Dan dia pasti akan memberikannya. Masalahnya adalah kemudian saya ambil tuh botol minum saya dan mengatakan ini botol yang penuh dengan air. Ini gambaran daripada janji Tuhan akan memberikan kita kelimpahan. Saya lepas tutup botolnya. Tetapi seringkali kita sebagai orang percaya kenapa tidak mendapatkan air yang berlimpah sebotol penuh itu? Karena kita ternyata ketika Tuhan mau mencurahkan itu semua, ternyata yang jatuh itu di
tutup botol. Jadi si ibu ini hanya membawa tutup botol. Kita ini membawa di hadapan Tuhan tutup botol. Ketika Tuhan tuangkan begitu banyak air, nah yang bisa ditampung itu adalah setutup botol itu. Yang lain kemana? Ya tercecer lah. Entah kemana, yang pasti curahan berkat yang Tuhan janjikan itu hanya bisa kita nikmati setutup botol itu. Jadi artinya sebenarnya bukan Tuhan tidak memberi yang maksimal, tetapi kita yang tidak memiliki wadah yang cukup untuk terima berkat yang berkelimpahan itu. Saya menjadi teringat dalam satu ayat di Yosua 1 ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kalau saya memakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan demikian, supaya berkeliling ke seluruh perkemahan umat Israel dan memberi perintah ini. Siapkan bekal, karena 3 hari lagi kalian harus menyeberangi sungai Yordan untuk menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan mengatakan kepada Yosua, siapkan bekal. Kalau di dalam tadi yang terjemahan bahasa Indonesia yang baru, ya terjemahan baru dikatakan bahwa sediakanlah bekal. Mirip sih sama. Tapi dikatakan siapkan bekal. Padahal bangsa Israel ini sudah di depan pintu Kanaan. Tanah perjanjian yang katanya Tuhan bilang itu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tanah yang sangat subur luar biasa. Dan itu sudah dilihat oleh Yosua dan Kaleb. Ketika 40 tahun sebelumnya mereka berdua termasuk 12 pengintai yang diutus Musa untuk meninjau tanah Kanaan. Mereka menyaksikan suatu tanah yang subur yang penuh dengan susu dan madu. Makanannya banyak. Tapi kenapa? Kok Tuhan memerintahkan kepada Yosua ketika mereka kembali di depan Kanaan, sediakan bekal, siapkan bekal. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata bangsa Israel nggak tahu kalau mereka waktu masuk ke Kanaan tidak masuk dengan begitu saja. Ada bangsa-bangsa di Kanaan itu yang sudah menduduki tanah Kanaan itu, mereka yang harus diperangi sehingga perlu cadangan. Bekal itu. Karena bekal itu apa? Bekal adalah sesuatu yang dapat dipakai jika sewaktu-waktu diperlukan. Nah, Tuhan mengatakan bahwa katakan kepada bangsa Israel, siapkan bekal. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Ternyata untuk kita terima firman sesuai dengan perjanjian Tuhan, kita butuh bekal untuk terima itu. Seperti bangsa Israel perlu bekal untuk masuk ke tanah perjanjian. Kita pun ketika kita akan menikmati firman Tuhan, kita juga perlu bekal. Bekalnya apa? Kita lihat bangsa Israel. Mereka bangsa yang menyaksikan keajaiban Tuhan. Tapi ternyata tidak cukup. Tidak cukup hanya menyaksikan, kagum dengan Tuhan. Itu bisa membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Tanah perjanjian itu. Ternyata gak cukup. Kenapa? Karena ternyata mereka itu belum bisa percaya lebih kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah demonstrasikan dengan amat sangat luar biasa. 10 tulah sudah ajaib. Keluar dari tanah Mesir. Mereka membawa jarahan yang banyak sehingga bangsa Israel yang budak itu menjadi kaya raya. Ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka ketemu dengan laut Teberau. Dikejar-kejar Firaun. Tapi Tuhan memberikan kekuatan dan kuasa kepada Musa untuk membelah laut menjadi 2. Dan Tuhan kerjakan itu di depan mata bangsa Israel. Tetapi ternyata demonstrasi kuasa Tuhan itu tidak membuat mereka punya ekstra percaya kepada Tuhan. Ekstra faith kepada Tuhan. Buktinya ketika mereka kekurangan air, mereka mulai uring-uringan. Lebih baik kita mati di Mesir. Ketika mereka tidak menemukan sumber air yang
cukup untuk mereka minum, mereka sudah marah-marah. Mereka tidak punya extra faith, tidak punya kelebihan iman untuk mengatakan, Musa, sekarang ini kita nggak punya air, kita sudah kehausan, bisa mati kekeringan. Tetapi saya percaya Tuhan yang sudah melakukan 10 tulah dan mendemonstrasikan laut dibelah itu pasti berkuasa untuk memberikan minum. Ayo Musa, berdoa, minta sama Tuhan. Harusnya seperti itu. Tetapi kenyataannya tidak. Kenapa? Karena mereka punya iman yang pas-pasan. Iman cuma bisa percaya ketika Tuhan mendemonstrasikan keajaiban. Iman yang bersukacita ketika laut itu terbelah. Iman yang bisa sukacita memuji-muji Tuhan ketika mereka membawa jaran yang besar keluar dari Mesir. Itu iman yang ngepas. Nah, apa penerapannya dengan hidup kita? Ada begitu banyak orang Kristen saat ini yang punya iman yang sekedar dia sudah percaya Yesus, terima Yesus, dan menjadikan Yesus adalah Tuhannya, selesai. Dan mereka berpikir setelah itu apalagi, sudahlah, semua sudah beres. Saya pernah punya seorang teman, dia seorang majelis gereja, tetapi dia tidak tergabung dalam kegiatan persekutuan kami. Kemudian dia bilang, sempat bicara sama saya, ada begitu banyak orang Kristen aneh-aneh. Kenapa mesti, katanya, lakukan ini dan itu? Toh sudah cukup ketika kita sudah percaya kepada Yesus. Kita yakin Yesus adalah juru selamat dan Tuhan kita. Cukup, kata teman saya. Saya bilang tidak cukup. Karena firman mengatakan kerjakan keselamatanmu. Itu cukup ketika kita percaya Yesus, kita terima Dia dengan peterai baptisan kudus, kemudian kita mati. Cukup. Tetapi ketika kita masih hidup seperti sekarang ini, tidak cukup. Karena perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini penuh dengan tantangan. Sama orang yang tidak Kristen dan orang yang Kristen sama-sama ngadepin pandemi. Bukan yang orang Kristen semua tidak ada yang sakit kena COVID-19. Ada. Tetapi yang berbeda adalah kita punya perjanjian bahwa Yesus adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Kita punya janji-janji karena bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kita bisa mengambil itu. Tapi kenapa? Itu semua seringkali tidak kita alami. Kesembuhan, berkat-berkat, dan banyaklah hikmat-hikmat. Kenapa kita tidak alami? Karena sekali lagi, seperti tadi saya pakai ilustrasi, Tuhan akan mencurahkan air sebotol, tapi kita cuma bawa tutup botol saja untuk terima. Jadi tercurah. Apakah kita nikmati semua? Tidak. Tercecerlah semua air itu. Nah, ternyata kita butuh bekal. Kata Tuhan kepada umat Israel, sediakanlah bekal, siapkanlah bekal. Jadi hidup kita, iman kita tidak bisa pas-pasan. Yang cuma sekedar terima Yesus, mengaku Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya, dan kemudian dibaptis, selesai. Dan kita tidak mengerjakan apa-apa. Kita tahu bahwa hidup ini dikatakan bahwa iblis itu seperti singa mengaum-ngaum ingin menerjang kita, ingin memakan kita. Bukankah kita harus punya pertahanan? Loh, kan Tuhan sudah bisa melindungi. Betul. Sekali lagi saya mau katakan, ketika tidak punya wadah, tidak mengerti, Tuhan itu memberikan kepada kita semua bagaimana kita bertahan, bagaimana kita meraih berkat, bagaimana kita menghadapi tantangan. Semua ada di firman Tuhan. Tapi kalau itu tidak dilakukan, kita seperti orang-orang yang bodoh karena kita tidak mengerti resepnya. Seperti seorang yang sakit datang ke dokter. Dia sudah datang ke dokter, dia sudah bayar, dia dapat resep. Kalau resepnya tidak pernah dibelikan, orang itu tidak akan pernah sembuh. Resepnya dibelikan, ditebus, dapatlah obat. Tapi kalau obat itu tidak pernah diminum, tidak akan menyembuhkan. Sama, Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan melatih kita untuk memberitahukan segala bekal-bekal untuk kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kehidupan ini. Tapi kalau kita
cuma dengar, tidak pernah melakukan, maka kita tidak akan pernah menikmati semua yang dijanjikan Tuhan. Karena itu kita melihat bagaimana Petrus mengingatkan dalam suratnya yang kedua, dia mengatakan demikian. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 dikatakan demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ternyata iman kita yang diawali dengan terima Yesus, karena itu pun anugerah Tuhan, itu gak boleh berhenti di situ. Dikatakan kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Artinya kalau sungguh-sungguh berusaha itu ada satu action yang kita harus lakukan. Untuk apa? Usaha apa yang kita harus lakukan? Untuk menambahkan imanmu dengan kebajikan. Kebajikan itu lebih daripada kebaikannya. Saya melihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kebaikan itu adalah ya kita berbuat baik. Semua orang tahu. Bahkan pencuri, maling, orang jahat pun bisa berbuat baik. Ya. Nah, tapi kebajikan itu berbeda. Kebajikan itu memang melahirkan sebuah tindakan kebaikan, tetapi didasari dengan moral yang baik, akal yang baik, logika yang baik, hikmat yang baik. Itu yang memutuskan menjadi sebuah kebaikan. Jadi di sini dikatakan kalau kita punya iman, berusahalah untuk kamu juga punya kebajikan. Ditambah dengan kebajikan. Artinya perbuatan baik didasarkan atas moral yang baik, atas pengertian yang baik. Jadi kita bisa melihat di sini. Ya, kita ambil contoh aja ya. Kita ambil contoh seorang ayah yang pekerjaannya mencuri. Saya percaya dia mencuri, berbuat salah kan? Tapi dia tetap berbuat baik untuk anak-anaknya. Dia mencuri untuk menyekolahkan anaknya. Nah, itu kebaikan, tetapi bukan kebajikan. Karena kalau kebajikan dasarnya adalah sebuah kebenaran yang ada di dalamnya. Nah, di sini dikatakan kita bisa melihat bahwa iman kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus ada pernyataannya. Sebagai pelaku firman, itu mencetuskan kebajikan. Nah, iman kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita tambahkan dengan kebajikan. Dan kebajikan nggak boleh berhenti sampai di situ. Kita bagaimana bisa berbuat kebajikan kalau kita tidak punya pengetahuan yang benar. Kita pikir, banyak orang mikir, ya kalau menolong orang, asal menolong itu kebaikan. Betul kebaikan, tapi belum tentu kebajikan. Kebajikan adalah ketika kita mengikut sertakan Tuhan dan kehendak Tuhan yang kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kebajikan itu sebenarnya ujungnya baru menghasilkan kebaikan. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rahasianya adalah kebajikan itu adalah kalau Allah itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi mendatangkan kebaikan itu begini ya. Ketika kita sakit, kita pikir apakah ini kehendak Tuhan? Jelas tidak. Tuhan tidak menginginkan kita sakit. Tetapi Tuhan mengizinkan kita sakit. Ujungnya karena nanti waktu kita sakit, kita akan cari Tuhan. Kemudian kita akan mengenal Tuhan. Kemudian kita akan diselamatkan. Mendatangkan kebaikan. Dan bagi siapa? Bagi orang yang hidup sesuai rencana Allah. Jadi kita bisa mengerti di sini kebajikan itu adalah perlu kita itu mengerti bahwa kebajikan itu karena Allah turut bekerja di dalamnya. Dan ditambahkan kebajikan adalah pengetahuan. Mungkin kita akan marah, katanya Allah turut bekerja,
Tapi kenapa kalau Allah turut bekerja kok hidup saya nggak beres-beres? Kenapa kok hutang saya nggak lunas-lunas? Misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya Tuhan itu ujungnya nanti baik. Ujungnya pasti lunas. Kalau kamu akan mengerjakan sesuai rencana Allah. Allah rencananya bebas utang udah pasti. Tetapi ada perjalanan-perjalanan untuk bagaimana kamu bisa bebas utang. Mungkin bekerja, mungkin berusaha, berwira swasta, atau mencari peluang-peluang yang dituntun oleh Tuhan. Dan itu semua butuh pengetahuan. Artinya bagaimana kita berpengetahuan dengan sifat-sifat Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Sehingga tidak akan ada orang yang mengeluh. Baca Alkitab cuma sepotong ayat sudah mikir kalau tidak terjadi berarti Tuhan itu bohong. Tapi kita tidak tahu keseluruhan daripada firman Tuhan. Ya Bu Ina, bagaimana saya mau tahu? Saya kan masih baru jadi orang Kristen. Makanya baca firman, nanti Tuhan akan tuntun satu persatu. Ada seorang ibu yang bersaksi, ketika dia belum menjadi anak Tuhan, dia masih ada sebagai orang seberang. Dia merasakan begitu banyak pergumulan hidup, pertanyaan-pertanyaan hidup yang dia tidak menemukan di tempat yang lain. Satu hari ketika dia dijamah Tuhan dan dia bertobat, dia mulai baca Alkitab. Sebelum bertobat dia pinjam Alkitab dulu temannya. Ketika dia baca, dia terkaget-kaget. Karena semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak hatinya, yang tidak terjawab dengan kitabnya yang lama, terjawab semua di Alkitab. Jadi kita tahu sebenarnya Tuhan selalu mau menjawab kita. Dan Tuhan selalu mau ditemui oleh kita. Jadi kita perlu pengetahuan. Jadi setelah kebajikan kita tahu moral dan mental kita untuk tidak melakukan hal yang salah. Kita harus menambah dengan pengetahuan firman. Dan kepada pengetahuan perlu penguasaan diri. Karena kita butuh sekali mengendalikan diri. Supaya ketika kita mengerti pengetahuan, jangan marah sampai matahari terbenam. Nah, kita nyimpen kepahitan, kita sebel sama orang sampai bertahun-tahun, 7 turunan saya tidak mau mengampuni dia. Tapi ketika mengerti, pengetahuannya bertambah sebagai orang percaya, dia harus menguasai diri. Menguasai diri artinya dia tidak akan membiarkan dirinya hanyut dalam kepahitan, kemarahan, iri hati, kekejian dan sebagainya. Dan itu perlu penguasaan diri. Dan ketika kita belajar menguasai diri, kita perlu tekun di dalamnya. Artinya terus menerus harus kita kerjakan. Dan kemudian kita akan menjadi orang-orang yang menambahkan hidup kita sebagai orang-orang yang saleh. Setelah saleh kita akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kita tambahkan supaya kita bisa mengasihi saudara-saudara kita. Dan juga mengasihi semua orang. Nah, itu artinya bekal di dalam hidup kita. Kita perlu menambah bekal supaya hidup kita gak pas-pasan. Hidup yang sekedar bangun pagi kita mengucap syukur, kita berdoa. Setelah itu kita membaca Alkitab dan kita tidak pernah merenungkan dengan sungguh-sungguh. Dan kita pikir kita sudah cukup dan setiap hari kita bisa ikut streaming atau setiap minggu kita pergi ke gereja. Kalau belum ada gereja yang tatap muka, yang onsite, nah kemudian kita akan ikut streaming. Dan kita pikir sudah selesai. Ternyata tidak. Iman kita, percaya kita harus ditambah. Dan dikatakan sungguh-sungguh berusaha. Berarti tidak begitu mudah ya. Tetapi kita harus sungguh-sungguh berusaha. Sehingga kita memperoleh apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kehidupan yang berkelimpahan. Kita bisa dapatkan. Karena kita punya wadah. Wadahnya adalah wadah yang besar untuk nikmati berkat. Nah, bagaimana dengan cerita ibu tadi yang dari awal saya sudah ceritakan. Dia bilang dia lelah. Apa hubungannya dengan menambah iman? Dia sudah baca Alkitab. Tentu di Alkitab dikatakan, mengucap syukurlah kamu dalam segala hal. Sekali lagi aku katakan bersyukurlah. Nah, itu kalau ibu ini benar-benar sudah berusaha, sungguh-sungguh berusaha, tidak enak-enakannya. Orang mengucap syukur itu tidak gampang kalau ngelihat anaknya seperti itu. Tapi firman mengatakan demikian. Dan kalau ibu ini berusaha benar-benar mau belajar mengucap syukur, walaupun pertama hatinya berat,
belum bisa, tapi setiap hari. Terima kasih Tuhan, anakku biarpun kurang pintar, tetapi dia akan menjadi anak yang diberkati. Aku percaya hikmat Tuhan akan turun atas anak ini. Aku percaya hidupku akan menjadi hidup yang berkemenangan. Aku akan mengalami berkat finansial yang berkelimpahan, karena Tuhan akan memberkati setiap perbuatan tanganku dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dia membaca itu dan dia menjadi pelaku, berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan imannya, maka saya percaya ibu ini tidak akan datang kepada saya dan mengatakan hidup saya lelah, letih mengikut Tuhan. Karena mengikut Tuhan itu harusnya tidak letih. Tapi kenapa jadi letih? Melayani Tuhan itu tidak bisa letih, karena layanannya dia dengan roh yang menyala-nyala. Tetapi untuk melepaskan keletihan itu ada upaya. Dikatakan kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Loh, kok mana kuasa Tuhan untuk menolong kita? Lah, ketika kita berusaha, maka roh Tuhan itu akan memampukan kita untuk melakukan semuanya. Jadi apa yang disiapkan kita, bekal kita mendapatkan janji-janji Tuhan adalah extra faith. Iman yang tidak sekedarnya. Iman yang tidak cukup hanya percaya Yesus. Ingat, iblis juga percaya Yesus. Tetapi kita harus menambahkan semua yang tadi sudah saya bicarakan. Dan kita bisa tahu bahwa bekal itu adalah bekal untuk mengenal Tuhan. Di dalam Roma 11 ayat 33 dikatakan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Jadi kita harus menyadari bahwa Tuhan itu ajaib, tidak terselidiki keputusannya. Mungkin kita gak setuju dengan keputusan Tuhan. Tuhan kok bisa begini? Tetapi kita harus percaya bahwa memang kita tidak bisa menyelami jalan-jalannya Tuhan. Yang pasti Tuhan itu baik. Dia sungguh sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kata pemazmur. Mari kita belajar untuk mengerti kita ternyata punya Tuhan yang kreatif. Dikatakan tidak terselami jalan-jalannya, keputusannya tidak terselidiki. Tapi dia Allah yang kreatif. Kalau kita baca bagaimana Yesus menyembuhkan orang, dia selalu pakai cara yang berbeda. Bagaimana dia itu bisa mengerjakan banyak perkara. Karena kreativitasnya Tuhan kita yang ajaib. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Selalu ada cara untuk menolong kita dari Tuhan. Selalu punya jalan untuk membukakan apa yang tertutup di dalam hidup kita. Orang lain mau menutup, kuasa gelap mau menutup, tidak akan pernah bisa. Karena kita punya Allah yang tak terselami jalan-jalannya, yang tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan kita percaya, bekal selanjutnya adalah bekal kepercayaan kita bahwa Tuhan sanggup membuat orang yang bodoh menjadi cerdas. Nah, kita seringkali tidak mengerti ya, bahwa sesungguhnya Tuhan itu sanggup membuat orang yang bodoh menjadi cerdas. Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi kita bisa melihat di sini, Allah itu sanggup untuk memberikan kepada kita kecerdasan. Dan kita perlu menjadi orang-orang yang cerdas. Ada begitu banyak orang bilang, sudahlah, yang lain saja. Apalagi kalau disuruh pelayanan, saya nggak bisa, terlalu bangga dengan ketidakbisaan dan kebodohannya. Tetapi Tuhan menginginkan orang-orang yang cerdas untuk dipakai. Ketika kita menginginkan janji Tuhan digenapi, Dia menginginkan janji Tuhan itu, kelimpahan, kehidupan yang berkemenangan itu didapati oleh orang, dimiliki oleh orang-orang yang cerdas. Dia tidak ingin untuk kita hidup dalam kebodohan, karena kita akan gampang ditipu oleh kuasa kegelapan. Karena itu mari kita mengerti, Tuhan menginginkan kita mengasah hidup kita dengan cara berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Kata Daniel 1 ayat 8. Berketetapan untuk tidak menajiskan diri, maka Tuhan akan buat hidup kita menjadi orang-orang yang cerdas dan sangat berbeda dengan yang ada di dunia. Dan kalau kita lihat ya, Kidung Agung ayatnya yang Kidung Agung
2 ayat keempat. Kidung Agung 2 ayat 4 dikatakan demikian. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Dasar semua untuk kita bisa menyiapkan bekal adalah kalau kita hari demi hari semakin mengasihi Tuhan. Panjinya di atasku adalah cinta. Mari kita belajar melatih diri mencintai Tuhan dan seluruh pekerjaan dan apa yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Mari kita menyiapkan bekal. Karena hidup ini akan berkemenangan bukan kalau kita punya semua yang pas ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi Tuhan menginginkan kita terus menambahkan iman kita. Kita menyiapkan bekal hidup kita. Sehingga ketika kita punya bekal hidup itu, maka kita masuk ke tanah perjanjian dengan sangat mulus. Seperti bangsa Israel. Dia siapkan bekal dan kemudian masuk ke tanah Kanaan. Siap untuk menghadapi bangsa-bangsa yang harus dimusnahkan, yang harus dikalahkan untuk menduduki tanah perjanjian. Tetapi mereka tidak kekurangan karena mereka cukup punya bekal untuk menghadapi itu semua. Mari kita selalu menyiapkan bekal hidup kita. Jangan puas ketika kita sudah mendengar firman, kita pergi ke gereja, kita dengarkan streaming. Tetapi mari kita bisa puas ketika kita terus melangkah maju, mengenali Tuhan, menambah iman kita yang semakin hari semakin dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ini akan terus menolong kami untuk kami boleh menikmati firman-Mu dan kami boleh meraih setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan percaya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang akan menolong kami untuk kami menyiapkan bekal dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak lagi mengeluh dan hidup dalam pergumulan-pergumulan yang tidak terselesaikan, tetapi kami terus berusaha dengan sungguh-sungguh supaya hidup kami menambahkan iman kami, menambahkan dengan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kami boleh mengasihi karena panji di atas kami adalah cinta. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.